nggak langsung jadi sirosis. Awalnya nggak langsung jadi sirosis. Biasanya penyebab sebelum jadi sirosis itu penyebab utamanya adalah penyakit hati kronik dengan berbagai macam etiologi. Nanti dalam beberapa tahun ke depan progresnya kira-kira 10 sampai 35 tahun mulailah terjadi sirosis kompensata. Nah, setelah 10 sampai 15 tahun bisa terjadi sirosis dekompensata hingga akhirnya menjadi kematian. Nah, dari kejadian penyakit sirosis ini ada banyak nih patofisiologinya. Bisa dari sirosis kompensata, dia bisa ternyata mengarahnya ke HCC tanpa melewati sirosis dekompensata. Itu bisa. Ada juga yang dari sirosis kompensata, perjalanan penyakitnya lanjut lagi ke dekompensata sampai akhirnya kematian. Nanti kita bahas di belakang ya. Yang perlu kita tahu dulu, sirosis hati itu terbagi jadi dua. Ada yang kompensata sama yang dekompensata. Kalau Apa? kalau Yang kalau mana kita Putri? kalau kita lihat apa bedanya sirosis sama eh, jaringan hati yang sudah sirosis sama yang normal apa bedanya? Kita bisa lihat dari patologi anatominya ya. Kalau pada pasien-pasien yang sudah terjadi sirosis itu sudah ada fibrosis diffuse dan mulai terbentuk nodul regeneratif pada hati. Tuh. Nah, anamnesis untuk pasien-pasien sirosis yang pertama bisa ditanyakan apakah ada penurunan berat badan, mudah lelah, anoreksia, nyeri perut, iterus, gatal, perubahan warna kulit, size, ya. Itu yang belum mute tolong di mute ya, soalnya mengganggu ya. Aku ada kayak gini. Terus, apakah ada bengkak misalnya di ekstremitas, asites, perut membesar, perdarahan, lain-lain ya. Dan yang penting juga ditanyakan nih riwayat penyakit dahulunya. Pernah nggak riwayat sakit kuning sebelumnya? Atau punya nggak riwayat hepatitis? Atau penggunaan obat-obat tertentu yang bisa menimbulkan kerusakan hati? Atau riwayat transfusi darah? Karena beberapa etiologi dari hepatitis sendiri itu faktor resikonya ada penggunaan transfusi darah atau jarum suntik atau misalnya dari transmisi dari cairan tubuh. Lalu tanyakan juga untuk sosioekonominya bagaimana, apakah ada riwayat minum alkohol, kemudian riwayat penyakit keluarga, penyakit hati, penyakit autoimun, ya. Dari pemeriksaan fisik ada banyak nih kalau pasien-pasien dengan cirrhosis kita bisa lihat nih yang pertama misalnya dia kuning pasti kelihatan dari matanya icterus. Lalu ada juga beberapa PF-PF yang khas pada pasien-pasien cirrhosis misalnya palmar erythema, hepatomegali, asites. Kalau dilihat hatinya sendiri sudah sirosis artinya mengecil. Kemudian ada kaput medusa, ginekomastia. Sama ada yang kadang-kadang di ruangan kita bisa nemukan ada spider nevi, ekimosis, ada clubbing finger, lain-lain ya. Ada banyak PF yang bisa kita lihat kalau pasien sirosis. Nah, pemeriksaan labnya apa aja yang perlu diperiksa? Tentu karena ini penyakit hati, sebaiknya memang pemeriksaan fungsi hati secara lengkap. Jadi nggak cuma SGOT, SGPT aja. Ada juga GGT, ALP, bilirubin itu perlu dicek, albumin, globulin, HST, lain-lain ya. Cuman karena kita keterbatasan biaya, keterbatasan kos, jadi kita nggak periksakan semua. Kita periksa yang penting-penting aja kalau di rumah sakit ada Malik. Kemudian yang pasti harus diperiksa karena hepatitis itu kan etiologi terbanyak dari sirosis, makanya harus diperiksakan viral markernya. Hepatitis B itu apa aja, hepatitis C apa aja. Dan yang perlu kita ingat lagi, ada juga yang disebabkan karena autoimun hepatitis. Itu pemeriksaannya lebih spesifik lagi, ANA, ASM, anti-LKM. Tuh. Nah, untuk tahu seberapa parah sirosis hepatis itu ada namanya scoring, Charles-Book score. Charles-Book score itu penting untuk dilakukan, untuk kita nilai, kita hitung, karena nanti menentukan prognosis pasien dan menentukan terapi pasien itu kan bagaimana pada pasien-pasien sirotis. Ada 5 poin ya yang dinilai. Yang pertama itu kesadaran. Kita lihat apakah ada gangguan kesadaran atau tidak. Kemudian yang kedua, asites. Apakah pasien dengan asites atau asitesnya sudah parah, sudah severe begitu. Bilirubinnya juga bagaimana, albumin dan juga INR.
Nanti diklasifikasikan ada yang namanya chalkbook kelas A, itu poinnya 5 sampai 6. Kalau dari sini kan bisa kita lihat nih, yang masih ringan-ringan pasti kita kasih poin 1, atau yang masih normal-normal kita kasih 1. Berarti kalau chalkbook kelas A artinya dia nggak ada ensefalopati, nggak ada asites, bilirubinnya masih di bawah 2, albuminnya masih bagus di atas 3,5, INR-nya pun masih bagus di bawah 1,7. Nah, nanti kelas B itu 7 sampai 9 poin. Artinya sudah moderate nih ke kerusakan hatinya sudah mencapai kerusakan yang sedang. Dan kalau sudah kelas C, artinya 10 sampai 15 poin, artinya ini udah masuk ke udah ada bisa kemungkinan sudah ada ensefalopati, sudah ada asites, bilirubinnya bisa di atas 3, albuminnya rendah kali kayak begitu. Jadi nanti kalau ketemu pasien-pasien sirosis di ruangan, kemungkinan besar parameter-parameternya itu udah ada. Jadi bantu untuk dihitung ya berapa catuk skornya. Pemeriksaan penunjang. Apa aja pemeriksaan penunjang yang kita lakukan untuk tahu pasien sirosis atau enggak? Secara gold standar, kalau mau yang benar itu ada biopsi. Karena kita mau lihat yang tadi secara patologi anatomi apakah sudah terjadi sirosis jaringan hatinya. Tapi karena biopsi itu invasif dan banyak kerugian, akhirnya kita mulai tidak lakukan biopsi lagi kecuali dari pemeriksaan penunjang lain tidak jelas. Nah, pemeriksaan penunjang yang paling mudah itu sebenarnya adalah USG. Kita bisa lihat dari USG gimana gambaran hati yang mengalami sirosis. Kalau dari USG itu gambaran nanti ekostruktur kasar, homogen atau heterogen begitu. Satu lagi, alat penunjang yang zaman sekarang sering kita lakukan, biasanya itu ada di poli, itu kita lakukan fibroscan atau transelastography, namanya fibroscan. Itu bisa menilai seberapa parah fibrosisnya. Ada penilaian angka-angkanya begitu. CT scan juga bisa, terutama kalau misalnya kita sudah mengarah ke arah, kita sudah memikirkan kemungkinan nih ada curiga tentang CA hepar ya, hepatoma. Jadi kita bisa lakukan juga sekalian CT scan. Nah, ini tadi kita udah ngomongin tentang bagaimana menentukan mendiagnosis CT scan, mendiagnosis sirosis hepatis. Sekarang ada banyak nih manifestasi klinis dari sirosis dekompensata. Apa aja manifestasi klinisnya? Jadi yang disebut dengan sirosis dekompensata artinya sudah tidak artinya sudah ada manifestasi klinis yang muncul pada pasien. Apa aja itu? Bisa varicel bleeding atau perdarahan varises, bisa encephalopati hepatikum, bisa asites biasa, atau memang gangguan elektrolit, udah ada hiponatremi, atau sindrom hepatopulmoner, dan lain-lain ya. Nah, tata laksananya tergantung. Kalau misalnya dia masih sirosis kompensata, artinya kan tidak ada manifestasi klinis. Berarti tujuan tata laksana sirosisnya itu sendiri untuk mengurangi progresivitas sirosis menjadi sirosis dekompensata. Apa aja cara tata laksananya? Tergantung dari etiologinya. Kalau di hepatitis B kronik, ya berarti kita berikan antivirus untuk hepatitis B. Kalau dia penyebabnya hepatitis C kronik, hepatitis C, berarti kita berikan antivirus untuk hepatitis C. Kalau penyebabnya misalnya non viral, berarti penyebabnya itu bisa alkoholik, bisa fatty liver disease, bisa karena diabetes. Nah, itu tata laksananya tergantung. Kalau dia diabetes, berarti berikan obat-obat anti diabetes gitu. Nah, yang tadi yang aku bilang, sirosis dekompensata itu berarti artinya untuk mengatasi komplikasinya apa aja. Kalau asites, kita treat asitesnya. Kalau dia ada perdarahan varicel, kita treat varicel bleedingnya. Kalau dia ada peritonitis, berarti berikan antibiotik untuk peritonitisnya, begitu. Kita bahas secara singkat ya. Nah, asites itu kan artinya penumpukan cairan di dalam rongga perut. Sebenarnya itu ada derajatnya, ada grade 1, grade 2, sama grade 3. Kalau grade 1 itu dari pemeriksaan fisik nggak terlalu jelas, biasanya ketahuannya dari USG. Kalau grade 2, biasanya abdomennya udah mulai distensi, tapi distensinya pun simetris. Tuh. Kalau udah grade 3, artinya udah gede kali. Udah gede kali tuh dan biasanya butuh dilakukan fungsi asites. Nah, ada penilaian yang kita lakukan. Misalnya setelah pasien dilakukan tapping asites, cairan yang ditarik, kita nilai nih apakah penyebab asitesnya itu karena sirosis atau penyebab yang lain. Karena eh,
Karena asites itu nggak cuma penyebabnya sirosis aja. Ada yang namanya serum asites albumin gap atau SAAG. Itu bisa dinilai. Dari mana kita tahunya asites albumin gapnya itu kita hitungnya dari mana? Dari pemeriksaan analisa cairan asites. Kalau SAAG lebih dari 1,1, kemungkinan besar penyebabnya itu dari sirosis hepatis. Tapi kalau di bawah 1,1 berarti penyebabnya yang lain gitu. Bisa peritoneal atau yang lain ya. Lanjut, untuk tata laksana asites sendiri tergantung. Ada asites saja yang memang perutnya membesar, tapi ada juga asites yang menyebabkan komplikasi begitu. Apa aja tuh asites yang menyebabkan komplikasi? Ada banyak, misalnya dari asites terjadilah infeksi SBP. Itu perlu diberikan antibiotik. Atau dari cairan asites yang tadi kita periksa, ternyata ditemukanlah bakteri. Nah, itu nggak bisa dibiarkan aja, tetap kita harus treat, kita kasih antibiotik. Begitu. Nah, secara umum gimana tata laksana untuk asites? Yang pertama, tentu tirah baring, restriksi garam. Karena kenapa restriksi garam? Kalau kebanyakan garam itu menarik cairan, menarik H2O untuk masuk ke dalam jaringan. Jadi kita restriksi garam. Terus kita berikanlah diuretik, bisa dari penggunaan spironolakton, antagonis aldosteron, bisa dikombinasi dengan furosemid. Dengan starting dose-nya, kalau spironolakton kita mulai dari 100 mg dengan maksimal 400 mg per hari. Tapi kalau furosemid mulainya dari 40 mg, maksimalnya 160 mg per hari. Gitu. Yang kedua, perdarahan variseal. Kalau memang kita sudah yakin bahwa PSMBA-nya ini adalah variceal bleeding, pasien sudah ada faktor resiko, misalnya sudah ada hepatitis, sudah ada sirosis hepatis, berarti kemungkinan besar kalau dia PSMBA, artinya dari mana? Dari pecah varises esofagus. Kalau memang sudah pecah varises esofagus, terapinya sebenarnya kita berikan agen-agen untuk terapi variceal bleeding ini yang sebenarnya kita nggak pernah lihat di RSHAM karena barangnya nggak pernah ada. Apa aja tuh terapi-terapinya? Sortostatin, octreotide, terlipressin, begitu ya. Selanjutnya, SBP. SBP itu apa? Spontaneous Bacterial Peritonitis. Artinya, peritonitis pada pasien-pasien dengan ASES begitu. Apa aja gejalanya? Sebenarnya nggak beda jauh sama peritonitis lainnya. Ada nyeri abdomen, ada muntah, ada diare, ada ileus. Nah, tata laksananya bagaimana? Ya, kalau jelas-jelas dia SBP, artinya sudah ada ditemukan bakteri, berarti kita berikan antibiotik. Antibiotiknya apa aja? Tergantung. Kalau dari hasil kultur cairan asites yang menunjukkan ke arah bakteri tertentu, ya kita treat sesuai hasil kultur. Tapi kalau misalnya belum tahu hasil kulturnya apa, kita berikan antibiotiknya secara empiris. Biasanya generasi ketiga cefalosporin ya. Generasi ketiga cefalosporin itu golongan apa aja? Ceftriaxone gitu. Nah, kapan kita perlu berikan pencegahan untuk SBP? Ada beberapa kriteria ya. Yang pertama tadi, kalau pasien-pasien dengan CHALPUK-nya di atas 9, artinya kan udah asites berat, atau bilirubinnya di atas 3, atau ada gangguan ginjal. Nah, itu diberikanlah ceftriaxone 1 gram per 24 jam. Ya, oke. Nah, ini juga nih manifestasi sirosis hepatis yang banyak kita lihat di ruangan. Apa aja tuh? Ensefalopati hepatikum. Seharusnya ensefalopati hepatikum tuh ada derajatnya ya. Kalau misalnya masih derajat 1, biasanya gejalanya itu adalah gangguan tidur. Pasien nggak bisa tidur, pasien nggak bisa konsentrasi, atau mungkin pasien merasa jadi lebih ansietas atau gampang gampang marah, iritabilitas kayak gitu. Kalau udah grade 2 artinya udah mulai disorientasi, penurunan daya ingat, letargi. Kalau grade 3 udah mulai somnolen, udah bingung, udah nggak ngambung kalau ngomong gitu. Dan apakah pasien-pasien dengan encephalopathy hepatikum bisa kembali? Bisa dari derajat 3 bisa membaik, bisa, tapi butuh waktu lama. Karena kalau sudah mencapai encephalohepatikum artinya racun-racun atau amonia yang harusnya dikeluarkan oleh tubuh itu udah nggak bisa dikeluarkan lagi, udah menyebar sampai ke bagian blood-brain barrier, udah masuk ke sawar darah otak gitu. Jadi gimana cara tata laksana encephalohepatikum? Yaitu pencetusnya apa? Biasanya karena infeksi akut bisa makanya kita treat lah infeksinya yang ada. Terus
tata laksana yang penting adalah terapi untuk mencegah pemburukan kondisi. Tadi udah aku bilang, kalau pasien sudah dengan encephalopati hepatikum, dia agak sulit untuk kembali ke posisi awal, tapi mudah juga untuk menjadi pemburukan. Makanya kita mencegah perburukan kondisi. Gimana caranya? Yang tadi, atasi faktor pencetus. Kalau pasien dehidrasi, kita rehidrasi. Kalau ada infeksi, kita kasih antibiotik. Kalau ada perdarahan saluran cerna, dikasih obat-obat untuk menghentikan perdarahan. Yang kedua, yang penting adalah laktulosa. Laktulosa itu tujuannya apa? Untuk mengeluarkan amonia yang tadinya nggak bisa keluar, kita bantu dengan pemberian laktulosa. Kasih juga antibiotik, misalnya rifaximin, atau kasihlah asam amino, misalnya Lola. Cuman Lola ini kita bilang kita nggak punya di rumah sakit HAM. Yang lain, kita jaga nutrisi pasien. Misalnya kalorinya dikasih 30 kilokalori per kilogram berat badan, protein dioptimalkan, serat juga diberikan, ya, kayak begitu. Selesai bimbingannya, cepet aja ya. Ada yang mau ditanya? Ada pertanyaan? Kira-kira paham atau bingung ya? Kalau diem-diem aku bingung. Aduh, Sepertinya belum ada pertanyaan. Kak, izin bertanya. iya, silakan pertanyaannya apa? Kalau mayoritas asites pada sirosis kan karena hipoalbumin ya kan, Kak. Nah, untuk pemberian albuminnya itu kita tapping dulu asitesnya baru diberikan albuminnya atau albumin dulu baru kita tapping asitesnya, Kak. Oke, jadi yang pasti nggak kapan pasien-pasien dilakukan tapping itu ada syaratnya. Karena apa? Karena tapping asites itu punya resiko menurunkan tekanan darah. Karena bayangkan, biasa pasien-pasien asites yang kita keluarkan itu cairannya bisa sampai 2 sampai 3 liter. Bisa maksimal bisa sampai 5 liter. Kalau langsung dikeluarkan, pasti terjadi shock. Apalagi pasien-pasien dengan hipoalbumin. Biasa di bawah 2,5 tuh. Jadi beberapa guideline atau beberapa panduan mereka mau mereka menyarankan untuk dilakukan tapping ACTH jika albuminnya di atas 3 gitu. Nah, setelah tapping ACTH, apakah perlu kita berikan albumin lagi? Kalau dari guideline perlu terutama pada pasien-pasien dengan ini large volume parasentesis, artinya dikeluarkan asitesnya lebih dari 5 liter. Karena resiko yang tadi terlalu banyak cairan yang dikeluarkan, pasien jadi shock, makanya langsung diberikan albumin begitu. Idealnya seperti itu ya, tapi karena kita di rumah sakit HAM, kadang-kadang kan di rumah sakit HAM ini pasien dengan albumin di bawah 2,5 baru bisa diberikan substitusi albumin. Padahal sebenarnya nggak boleh. Padahal sebenarnya harusnya 2,5 lebih pun dapat substitusi albumin gitu. Izin, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih pertanyaannya. Ada lagi yang mau nanya? Izin bertanya Kak. Ya, Izin Kak. Kenapa ya Kak pada pasien cirrhosis itu sering menunjukkan salah satu labnya itu INR-nya memanjang Kak. Tapi justru pasiennya berisiko trombosis ya, Kak. Nah, kira-kira apakah perlu kita berikan eh, faktor koagulan gitu Kak atau fibrinolitik gitu Kak? bentar, aku balas chat dulu.
Oke, sorry, boleh diulang lagi pertanyaannya? Izin Kak, kira-kira bagaimana cara kita ngatasin INR yang memanjang pada pasien cirrhosis ya Kak? Apakah kita berikan faktor coagulan dan apakah ada risiko terbentuknya trombosis Kak? Nanti pertanyaan bagus nih. Kalau pada pasien-pasien yang sudah terjadi sirosis, pastinya fungsi dari hati sendiri kan terganggu. Apa aja tuh fungsi dari hati? Salah satunya tentang faktor-faktor pembekuan IR menanjang. Kalau IR menanjang, apalagi pasien yang punya resiko terjadi perdarahan, juga pasti kita lakukan koreksi. Koreksinya dengan apa? Biasanya kita koreksi dengan pemberian FFP. FFP-nya hitungnya bagaimana? Ada hitungannya 10 cc per kilogram berat badan. Terus bagaimana cara mencegah terjadinya trombosis? Nah, kalau sebacaku ya, pasien-pasien dengan trombos yang gampang terjadi trombosis itu biasanya karena eh, gangguan gangguan dari faktor pembekuan yang tadi. Nah, apakah perlu kita berikan pengencer atau misalnya profilaksis untuk pencegah trombosis? Itu ada scoringnya lagi. Nah, scoring apa tuh yang kita pakai? Ada namanya PA2 score sama improve score. Jadi kalau misalnya dari scoring tadi tidak ada resiko trombosis, kita tidak berikan Lovenox atau heparin dan lain-lain. Baik Kak, terima kasih Kak. Oke, makasih. Apa ada pertanyaan lain? Hmm, kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin udah sampai segini dulu aja ya bimbingannya. Nanti kalau misalnya bisa langsung tanya lagi aja kalau kita nanti ketemu di WA atau kita lagi jaga. Baik Kak, izin Kak, apakah boleh kita foto bersama dulu Kak? Boleh, boleh, boleh. Oke, buat teman-teman bisa hidupin kameranya ya. Ayo, ada lagi. Oke, dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi. Dalam hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke, baik. Izin Kak, sudah Kak. Oke, makasih ya. Terima kasih juga Kak.